Oke, ini kuliah teknologi pangan akan segera saya mulai. Ada 95 mahasiswa yang sudah bergabung dan semoga teman-teman yang belum bergabung bisa segera bergabung dengan seiring berjalannya waktu. Gitu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di hari Sabtu. Ini seharusnya kalian libur, tapi masih ada kuliah pengganti bersama saya. Saya mohon maaf karena memang di beberapa minggu ini jadwalnya terlalu padat. Ada praktikum yang tidak bisa ditinggal dan juga ada sidang skripsi kakak tingkat yang lebih urgent begitu, sehingga untuk kuliahnya terpaksa diganti. Ini materinya adalah uji organoleptik. Uji organoleptik, uji sensoris itu sebenarnya mengacu pada hal yang sama gitu. Materinya bisa kalian dapatkan di lewat QR code ini bisa di LMS juga bisa sudah saya share di sana. Dan materi untuk 2 minggu ini itu ya satu file itu. Ya, jadi minggu depan tidak ada materi yang saya bagikan lagi karena sebenarnya materinya sudah tertera di satu dokumen ini. Hanya memang untuk uji organoleptik itu materinya banyak ya, jadi nanti dibagi menjadi 2 pertemuan. Minggu ini berkaitan dengan ruangan, tata laksana, kemudian minggu depan lebih ke metode dan penyajian datanya, gitu. Jadi sebenarnya apa sih uji organoleptik atau uji sensoris itu gitu kan. Jadi uji ini merupakan uji yang memang dikembangkan terutama di bidang pangan untuk mengenal karakteristik dari produk pangan dan kita menggunakan sensori dari manusia, dari menggunakan indera-indera dari manusia. Kita memaksimalkan indera misalkan seperti mata kalau untuk melihat penampilannya, kemudian ada warna begitu, kemudian bisa menggunakan hidung untuk menciumi bau-bau. Ada lagi kalau misalkan berkaitan dengan tekstur begitu, kita bisa meraba-rabanya menggunakan tangan. Di tangan kan ada sensor apa ya di sini ada di ujung-ujung tangan ini kita bisa merasakan itu lebih sensitif dibandingkan dengan bagian kulit yang lain. Kemudian ada mulut yang kita bisa merasakan rasa di situ karena ada lidah. Selain rasa di mulut juga bisa tekstur misalkan seperti keras. Kemudian ini bisa digigit atau tidak. Itu berkaitan dengan tekstur yang bisa kita rasakan di mulut. Kemudian ada telinga. Kalau telinga ini sebenarnya lebih ke tekstur. Kalau misalkan kita makan keripik, kerupuk, kemudian apa ya, renyah begitu, itu biasanya muncul suara kres gitu kan. Nah, itu bisa kita dengarkan. Nah, ini sebenarnya apa sih fungsi dari uji organoleptik sendiri gitu kan. Kalau di perusahaan makanan atau mungkin di penelitian yang berkaitan dengan makanan itu pastinya ada pengembangan suatu produk. Nah, pengembangan satu produk itu pasti akan disesuaikan dengan konsumennya. Apakah konsumen menyukai atau tidak. Konsumen itu sukanya yang bagaimana, kemudian seperti itu memang butuh suatu uji organoleptik yang dikembangkan gitu kan. Kemudian kalau kita ini di akademik gitu kan, jadi untuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan uji organoleptik itu untuk tahu bahwa oh kita kan juga mengembangkan produk meskipun tidak sebesar seperti di pabrik begitu, kita juga mengembangkan suatu produk makanan dan kita pengen tahu apakah produk ini bisa diterima sejauh mana bisa diterima oleh kalangan sasaran gitu dan juga kita bisa mengembangkan dari uji organoleptik itu sendiri. Nah, selanjutnya uji organoleptik itu bisa menjadi penentu keputusan. Jadi misalkan nih, kita mengembangkan suatu produk A, B, C, D. Oh, ternyata yang disukai adalah produk A. Oh, ternyata produk B itu kurang disukai karena begini, begini, begini. Nah, itu dari hal-hal atau masukan dari panelis dari hasil uji organoleptik, kita bisa bisa mengembangkan atau memperbaiki dari suatu produk. Oh, ternyata ini kurang disukai. Oh, ternyata panelis itu menyukai rasa yang lebih manis. Oh, ini ternyata produk kita terlalu manis nih, jadi tidak disukai oleh panelis gitu. Kemudian ini prinsip-prinsip dari pelaksanaannya. Yang pertama berkaitan dengan fasilitas gitu kan. Kita sudah punya lab organoleptik yang memang baru digunakan di semester ini. Jadi kalian itu adalah
angkatan pertama yang melakukan atau yang praktikum uji organoleptik di lab itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya masih belum menggunakan lab itu, kita sudah punya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah warnanya. Warna dari dinding-dindingnya memang sebisa mungkin putih atau putih tulang atau yang warna yang mendekati itu. Karena biasanya ketika organoleptik itu kan menguji warna, ada warna di situ. Nah, nanti kalau warnanya warna-warna yang kontras dengan produknya itu akan kesulitan menentukan ini tuh warnanya apa gitu. Misalkan warna dindingnya merah gitu kan. Produk kita itu kan nanti akan terkena warna merah dari dinding-dinding itu. Jadi ini terkesan produknya agak merah-merah padahal tidak ada warna merah sebenarnya gitu. Jadi dindingnya memang sebisa mungkin warna-warna netral, paling gampang putih atau putih tulang atau krem yang sangat muda gitu sehingga kita tahu produknya seperti apa. Kemudian lighting, pencahayaan juga harus jelas. Sebenarnya untuk pencahayaan itu akan lebih baik kalau ada tiga warna. Ada kayak ini loh, apa lampu bangjo gitu. Jadi bisa diganti-ganti. Ada warna putih, ada warna merah, sama warna hijau. Itu fungsinya adalah kalau warna putih itu kita bisa dengan mudah membedakan warnanya. Tapi kalau misalkan pada uji organoleptik itu warna tidak dijadikan parameter untuk diuji, maka kita bisa menyalakan lampu yang warna yang lain, misalkan warna merah atau warna hijau. Jadi panelis itu tidak tahu ini produknya itu warnanya apa gitu. Kemudian harus punya ventilasi yang bagus. Kalau di lab kita kemarin di belakang itu kan ada jendela, jadi itu jendelanya bisa dibuka. Misalkan ruangannya baru dibuka itu aroma-aroma apek itu bisa bisa dibuang terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ketika uji organoleptik kadang yang diujikan itu berkaitan dengan aroma. Kalau ada aroma yang lain itu nanti kan pasti akan mengganggu aroma dari produknya gitu. Dulu ketika saya kuliah itu pernah kelompok saya praktikum menyangrai kopi, kemudian mesinnya itu bermasalah hingga mengeluarkan asap. Jadi saat labnya itu ada di lantai 4. Jadi satu satu lantai itu penuh dengan asap dari kopi, sedangkan di lantai 3 itu ternyata sedang ada uji organoleptik teh. Jadi akhirnya di lantai 3 pun meskipun tidak terkena asap, tapi ada aroma kopi. Ya masa sih mau uji organoleptik dengan aromanya kopi kan tidak mungkin ya gitu. Jadi memang untuk uji organoleptik itu harus memiliki ventilasi yang baik gitu. Kemudian sampelnya, persiapan sampelnya. Suhu sampel itu harus dikontrol dan jumlahnya harus sama untuk semua sampelnya gitu. Maksudnya gini, kalau ketika kita praktikum itu kan sampelnya memang tidak butuh pengaturan di suhu. Jadi ya roti mau dimakan seperti itu dalam kondisi bagaimanapun ya seperti itu gitu kan. Sedangkan kalau misalkan sampel kita itu misalkan seperti kopi yang diseduh gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan suhu penyeduhannya. Atau misalkan es krim. Es krim itu jangan sampai ketika disajikan itu sudah mencair gitu kan. Jadi suhu perlu diatur dan jumlah sampel harus sama untuk semua sampel. Jadi misalkan kemarin ketika praktikum jumlah rotinya ada dua ya dua semua, tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Ukurannya juga harus sama semua, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil gitu. Kemudian volume harus sama. Volume ini kalau khusus untuk cair ya, misalkan minuman-minuman gitu, intinya sih jumlahnya harus sama. Kemudian sampel disiapkan dan itu harus mempertimbangkan masa simpan sama waktu pemasakan. Jadi misalkan seperti es krim, si A dapat es krim yang masih beku, si B sudah dapat es krim yang sudah cair. Nah, itu nanti pastinya kesukaannya akan berbeda gitu kan. Sehingga untuk waktu penyajian itu harus mempertimbangkan itu. Ketika masak, jangan sampai yang ini kopinya misalkan masih panas gitu kan. Ini terlalu panas, yang ini kopinya sudah pas, yang ini airnya ternyata air dingin untuk menyeduh kan ya tidak bisa. Nanti hasilnya pasti berbeda. Kemudian untuk desain desain apa ujinya, sampel harus dilabel menggunakan 3 angka acak untuk mengurangi bias. Jadi pastinya menggunakan 3 angka acak ini hukumnya wajib ya. Tidak boleh menggunakan kode kode yang lain. Jadi panelis itu tidak boleh tahu ini itu
untuk perlakuan yang mana, ini tuh perlakuannya apa, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan tiga angka acak. Kemudian disajikan random. Jadi antara perlakuan satu, 2, 3 ya diacak aja. Ini tidak harus, misalkan perlakuan satu di sebelah kiri, kemudian nomor 2 di tengah, nomor 3 di kanan, tidak tidak seperti itu. Jadi acak aja gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau kalian ingin membuat random tiga angka acak, itu kalian bisa menggunakan ini. Ini tuh sudah ada di buku buku organoleptik, bukunya sudah saya bagikan juga di LMS. Cara menggunakannya begini. Bentar ya. Misalkan nih, kalian secara acak mengambil satu angka di tengah-tengah. Misalkan ini. Ya, kelihatan ya warna merah di sini. Nah, 396 misalkan. Ini adalah angka yang kalian ambil. Kalian bisa mengambil dua angka yang lain itu dengan cara misalkan menggeser ke kanan. Nah, jadi 396, 562, 134. Misalkan sampelnya ada tiga misalkan. Atau kita bisa menggeser ke bawah. Jadi 396, 282, 741. Atau misalkan mengambil begini. Ini juga bisa. 286, 565, 834 gitu. Jadi untuk tiga angka acaknya kita bisa menggunakan ini, tinggal kita misalkan ada empat empat sampel, empat perlakuan, ya tinggal diambil empat yang paling berdekatan, misalkan satu, dua, tiga, empat begini, atau ke bawah satu, dua, tiga, empat begini itu bisa gitu. Atau kalau tidak punya ini, tidak punya tabel ini, ya tidak apa-apa, langsung langsung diacak aja mau mengambil nomor berapa gitu. Angka-angkanya bisa diacak. Nah, ini untuk ruangannya. Ruangannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi memang seperti setiap orang, setiap panelis itu punya kursi, punya meja, punya ruangan masing-masing gitu. Ini gambarannya kalau dari dalam begitu. Ini kita nggak punya yang ini ya, apa wastafel sama air itu kita nggak punya. Tapi kalau ada itu lebih baik. Kalau yang ini tanda yang di sini, ini itu saklar lampu. Jadi kalau misalkan mau menghidupkan lampu yang putih menggunakan saklar ini, kalau mau yang merah ini gitu, itu bisa diatur di sini. Yang ini itu kotak yang untuk apa peneliti memberikan sampelnya gitu. Nah, kalau yang punya kita tuh yang begini, yang ini aja sih, yang nggak ada apa ini wastafelnya. Terus yang ini bisa sliding begini atau punya kita yang apa kaca naik turun itu juga bisa. Intinya bisa dibuka tutup. Terus nanti sampelnya dimasukkan lewat lewat lubang-lubang ini. Gitu. Ini penampakannya. Ini ada lampunya. Lampunya ini contohnya ada dua, lampu warna putih secara umum sama lampu warna lain, misalkan merah atau hijau. Gitu. Nah, idealnya memang begini ya. Ini yang praktikum kalian kemarin, idealnya itu kita berada di lab uji seperti ini. Tapi yang dua golongan terakhir kemarin karena lab yang organoleptik tidak bisa digunakan, jadi labnya itu kita menggunakan lab pengolahan dan duduknya seperti ini yang kemarin itu ya. Tapi sebenarnya ini kurang ideal, tapi boleh. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan, jadi boleh menggunakan yang tanpa sekat seperti ini, tapi memang harus diberikan jarak antar panelis. Jadi tidak yang apa berdempetan begitu, tetap ada jarak antara panelis satu dengan panelis yang lain. Sehingga ketika uji organoleptik memang itu mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak perlu mencontek, tidak perlu melihat temannya, dan juga misalkan ada sesuatu dalam diri panelis itu tidak sampai mengganggu ke teman-teman di sampingnya gitu. Tapi yang paling ideal sih yang menggunakan yang sebelah kiri itu yang di lab yang ada bilik-biliknya begini. Nah, ini adalah desain yang paling ideal. Kita belum bisa seideal ini, tapi sudah lumayan lah ya. Jadi di sini masuk lewat sini. Ini kalau lab yang besar gitu, yang ini sudah skala industri atau mungkin di kampus besar bisa seperti ini. Jadi masuknya lewat lewat sini, lewat sini gitu masuknya. Di sini ada resepsionis, nanti bisa diterima di sini. Di sini ada ruangan staff.
Jadi teknisi-teknisi itu bisa ada di ruangan ini, tempat ruangannya mereka, kemudian ada data processing di sini. Jadi misalkan setelah uji organoleptik itu kan perlu mengolah data menggunakan laptop dan lain sebagainya, itu bisa dilakukannya di sini. Kemudian ini ini ada ruang training. Misalnya ada ruang rapat, ruang untuk melatih panelis selatih itu ada di sini. Kemudian di sini inilah ini yang paling utama ada ruang panelnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 di sini. Ada 9. Kemudian di sini ada tempat servingnya, tempat menyajikannya kan nggak mungkin ya kalau makanan langsung diberikan ke panelis, jadi pasti harus ditata terlebih dahulu, mungkin perlu minuman dan lain sebagainya, atau mungkin di sini kan ada dapur nih, perlu dipanaskan dengan kompor dan lain sebagainya, itu nanti ada ruangan serving di sini. Kemudian ada storage, storage itu gudang, tempat alat-alat gitu. Kemudian ini ada sample preparation, ini dapur, kalau misalkan masih perlu masak yang lebih kompleks ya di sini, ini ruang ganti gitu. Kalau tempat kita itu memang belum selengkap ini, tapi beberapa hal itu sudah ada. Jadi misalkan panel room kita sudah punya ya panel room. Kemudian sample preparation sama sampel serving itu sudah punya, meskipun jadi satu kalau tempatnya kita yang di dapur itu jadi satu, tapi ya sudah ada. Sebaiknya memang dipisah. Kalau mau masak-masak bisa di sini, kemudian nanti preparasinya di sini. Tapi kalau di tempat kita kemarin langsung jadi satu. Cuman memang sudah bagus tempat kita karena memang bagian servingnya itu sudah berdekatan dengan panel roomnya ini. Kemudian untuk ruangan orientasi kita ada yang di ruang sebelah itu yang meja dan kursi itu yang kita kemarin duduk di situ untuk membahas data itu sebenarnya bisa difungsikan sebagai ruang pelatihan. Kalau ruangan staf juga sudah ada punyanya teknisi itu sudah ada ruangannya juga. Jadi memang meskipun belum semuanya terpenuhi tapi sudah ada. Oh ya, ini gudang kita juga sudah punya itu gudang gudang kering, tapi kalau gudang basah belum ada, gudang keringnya yang sudah ada. Yang belum ada uniform tempat ganti baju sama processing ini yang belum ada, resepsionisnya juga belum ada. Ya nggak apa-apa, nanti kita bisa memenuhi perlahan-lahan gitu. Terus ini ruang panel yang lebih sederhana lagi ya. Ini yang lebih sederhana, tidak sekompleks tadi, tapi memang yang paling penting ada panel room di sini. Nah, ini sama preparation dan servingnya ada di sini jadi satu sama panel room. Kemudian ada ruang trainingnya ini. Ini ruang training khusus untuk panelis terlatih. Kalau kalian kemarin masih belum jadi panelis terlatih, masih panelis tidak terlatih yang sedang menjalani pelatihan untuk uji organoleptik gitu kan. Nanti kalau kalian sudah jadi panelis terlatih gitu, nanti bisa melakukan training lebih mendalam di sini. Ini panel ruang panel leader di sini, cuman kita nggak ada, kita cuman punya 3 ini, tapi ini sudah cukup sih, sudah cukup untuk mewakili ruang organoleptik. Yang paling penting untuk ruangannya adalah mudah diakses ya. Kemudian tuh ruangan kita juga sudah mudah diakses. Warna dan pencahayaan sudah ada. Kemudian, nah ini pilihan warna merah, hijau, atau biru. Cuman kita belum ada kalau yang warna ini. Kita lampunya masih lampu warna putih aja. Kalau warna yang lain masih belum ada. Tapi semoga ada. Air condition, AC. Sebenarnya kemarin tuh ada AC. Cuma nggak tahu remote-nya di mana. Jadi tidak dinyalakan. Itu sayangnya itu RH-nya juga kalau di Indonesia memang cukup tinggi ya untuk RH bisa sampai 80% gitu. Tadi pagi bahkan RH-nya 90% itu terlalu tinggi sebenarnya. Itu sebenarnya harus diturunkan. Kemudian tidak ada aroma-aroma apapun. Jadi dulu ketika ruangan itu baru jadi masih bau cat ya meskipun ada lab belum bisa digunakan. Jadi harus menunggu catnya itu hilang dulu. Kemudian kalau misalkan ada yang sedang masak di dapur itu juga untuk organoleptiknya juga nggak bisa digunakan. Khawatirnya nanti yang dicium misalkan kemarin kita praktikumnya roti, jangan-jangan yang dicium adalah aroma ayam goreng gitu kan. Jadi memang aromanya harus netral, tidak boleh ada aroma yang lain. Warnanya juga harus netral.
less pattern, tidak ada corak. Misalkan seperti dindingnya tidak boleh yang bercorak seperti dinding ini belakang saya itu tidak boleh, harus polosan gitu. Itu ya mayoritas kalau labnya kita sudah terpenuhi kemarin. Terus nah ini alat-alatnya. Ini alat-alat yang standar. Standarnya seperti ini. Jadi harus ada tabel kursi, meja kursi sudah ada. Wash hand, water and soap ini ada, cuman memang ada di luar ya. Bukan di biliknya, tapi di luar bilik kita sudah ada. Ah, kemudian ada kitchen stove, apa kompor ada. Ini traynya ada. Cutlery, ini alat makan, ada sendoknya. Stationery, nah ini yang tidak sempat terfoto, tapi ada kemarin kan kalian ada alat tulisnya untuk mengisi form organoleptik itu. Ini trash ini apa tempat sampah ada tapi di luar. Kemudian tisu, nah ini ada tisu. Ini minumannya juga tidak boleh lupa, bisa air mineral atau mungkin jenis yang lain. Ini ada sedotan untuk memudahkan. Ini sampelnya. Cuman ini yang kurang tepat itu adalah warna ini sebenarnya. Warna ini, wadahnya ini harusnya warna warna putih atau krem muda gitu sih. Ini warna merah sedikit mengganggu mengganggu apa warna produknya gitu sih. Kemudian time of test. Nah, ini yang belum bisa kita penuhi kemarin. Sebenarnya waktu paling ideal itu jam 9 sampai jam 11 atau jam 2 sampai jam 4. Ini waktu-waktu panelis yang tidak terlalu lapar atau tidak terlalu kenyang. Jadi misalkan jam kita kemarin praktikumnya kan ya ada yang pagi ya, ada yang jam 7 gitu kan. Praktikum jam 7 asistensi dulu, kemudian baru praktikum jam 8 gitu. Nah, itu em, terlalu pagi. Jadi panelis kadang baru saja sarapan, jadi kadang merasa kenyang dan akhirnya tidak menyukai dari produknya itu. Atau kalau misalkan dia terlalu belum sarapan gitu kan, karena terlalu pagi belum sarapan gitu, akhirnya lapar, akhirnya disukai semua untuk produknya itu juga kurang kurang tepat gitu. Yang siang kemarin juga praktikumnya jam-jam siang, jam-jam lapar, ada yang jam 11 baru praktikum, berarti uji organoleptiknya jam 12. Nah, itu jam-jam lapar jangan-jangan suka semua karena lapar gitu kan. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat untuk melakukan uji organoleptik adalah sekitar kisaran jam ini. Kemudian panelisnya ini yang berkaitan dengan panelis. Jadi memang panelis itu yang paling penting, dia harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara teksturnya, penampilannya, aroma, rasa gitu. Yang kemarin belum bisa ya nggak apa-apa karena memang baru baru latihan. Tapi ketika nanti diminta untuk menjadi panelis harus sudah bisa. Oh ternyata rasanya begini. Oh ini rasa manis. Oh ini teksturnya kasar. Oh ini aroma apa gitu. Kemudian kalian latihan untuk menjadi panelis itu dimulai dari threshold test. Ini sudah dilakukan kan? Jadi latihan untuk mengenali kenaikan atau perbedaan konsentrasi untuk menstimulus ini apa lidah gitu supaya bisa menjadi lebih sensitif. Ada lagi ini color blind test. Ini yang isi hara biasanya. Ini yang uji warna itu loh. Jadi jangan sampai yang ketika kalian menjadi panelis itu buta warna. Eh, Apalagi kalau misalkan produknya itu adalah produk-produk yang membutuhkan penilaian terhadap warna. Jadi panelisnya tidak boleh buta warna. Tapi kalau misalkan dia buta warna, berarti dia boleh menjadi panelis tapi tidak bisa menilai dari warna itu tadi. Jadi untuk parameter yang lain, misalkan seperti rasa, tekstur itu boleh. Kemudian matching test. Matching test itu nanti kalian akan diminta untuk ini tidak kita lakukan di praktikum, tapi gini misalkan. Ini ada rasa, misalkan ada rasa asin. Ah, misalkan ada rasa asin. Kemudian ada rasa asam, ada tawar, kemudian manis misalkan. Kemudian
ada kode 187.647.312. Nah, 412. Eh, kurang satu lagi. 731. Nah, ini nanti kalian itu akan mendapatkan 4 sampel begini. Kemudian kalian akan ini. Oh, misalkan nih. Ini misal, kalian akan mendapatkan 4 sampel ini 187. Nah, kalian menduga 187 nanti kira-kira rasanya apa gitu. Oh, 187 ternyata dia asam misalkan. Oh, yang 673 ternyata dia adalah tawar. 412 misalkan dia adalah manis. 731 dia adalah asin gitu. Jadi kita memasangkan antara kode dengan rasanya apa gitu. Itu kalau untuk yang uji matching test. Terus ini syarat dari panelis. Jadi panelis tuh memang harus sehat ya. Harus sehat. Jadi khawatirnya kalau misalkan dia sedang sedang sakit, eh sakit flu misalkan. Ya flu kan dia tidak bisa mencium aromanya, jadi ya tidak bisa jadi panelis. Kemudian misalkan dia sakit kemudian lidahnya menjadi pahit ya kan tidak bisa merasakan jadi ya tidak bisa jadi panelis. Jadi memang secara jiwa raga itu harus sehat. Kita tidak bisa memaksa teman yang sedang sakit untuk menjadi panelis. Kemudian tidak buta warna juga karena berhubungan dengan warna, tidak alergi terhadap produknya. Makanya kemarin saya tanya, ada yang alergi gandum nggak? Ada yang alergi telur nggak? Gitu. Jadi memang panelis tidak boleh alergi terhadap produk-produk yang sedang diujikan. Karena kalau ada apa-apa kan bahaya gitu. Dan yang paling penting adalah memiliki kemampuan untuk membedakan parameternya ini. Gitu. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan ya tidak bisa menjadi panelis. Hanya bisa menjadi panelis ini aja yang untuk uji kesukaan. Tapi kalau yang mutu hedonik itu nggak bisa. Gitu. Terus lanjut. Nah, ini beberapa contoh yang digunakan. Jadi yang di sebelah kiri ini, yang di sini adalah rasanya. Kemudian ini bahan yang digunakan untuk menghasilkan rasa ini. Kemudian ini ada konsentrasinya. Jadi misalkan kalian sedang ingin menyeleksi panelis begitu, kemudian rasa yang diuji adalah asam, itu bisa menggunakan asam sitrat. Konsentrasinya bisa menggunakan 0,43 gram per liter. Misalkan umami bisa menggunakan MSG. Itu konsentrasinya 0,595 gram per liter gitu. Kemudian misalkan untuk aroma bisa menggunakan yang lemon, bisa menggunakan aroma mawar atau mungkin stroberi gitu kan. Itu bisa untuk uji uji aromanya. Lanjut ini, nah ini untuk yang ranking test. Jadi misalkan untuk uji-uji yang menstimulasi atau mengenal berbagai macam konsentrasi, itu bisa menggunakan ini. Contohnya misalkan asam. Asam itu bisa sampelnya asam sitrat. Ini ada konsentrasi mulai dari 0,25 sampai 1,5 gram per liter. Jadi nanti kalian diminta untuk mengurutkan dari yang konsentrasinya paling rendah, yang paling rendah tingkat asamnya sampai yang paling asam yang mana. Gitu. Ini saya dulu ujian ini lolos yang ini. Yang ini lolos karena menurut saya lebih mudah. Yang tidak lolos tuh yang matching test. Matching test yang eh nah yang ini yang aroma. Aroma itu susah karena kadang kita tidak kenal ini tuh aroma apa. Misalkan seperti aroma rempah-rempah ya, aroma rempah misalkan seperti ini apa cengkeh gitu. Mungkin beberapa orang tidak tahu, tidak pernah tahu cengkeh, hanya tidak mengenal rasa apa aroma cengkeh. Ya, ini aroma apa kan akhirnya jadi asing gitu kan. Contoh yang, nah ini kemarin dari mahasiswa saya, kakak tingkat kalian, melakukan uji seleksi panelis. Jadi panelisnya itu sudah terlatih dan itu untuk menjadi panelis terlatih itu harus ada ujiannya. Jadi memang tidak bisa menggunakan semua
mahasiswa. Yang paling penting kriterianya dalam kondisi sehat, iya. Kemudian tidak sakit, tidak ada alergi, kepekaan terhadap rasa, dan lolos seleksi. Seleksi panelisnya ada macam-macam. Ada uji aroma dasar, jadi mengenal mengenal aroma-aroma yang tadi ini tuh aroma apa gitu kan. Uji rasa dasar, jadi bisa menguji tahu rasa manis, tahu rasa pahit, tahu rasa asam gitu. Uji ranking itu yang tadi dari konsentrasi paling rendah sampai paling tinggi itu diurutkan gitu kan. Ini contoh sampelnya di sini sih. Ini untuk uji ranking kalau tidak salah. Kemudian nanti panelis yang sudah lolos nanti akan ada training ini. Ini ke ini di lab kuliner kemarin yang kita uji organoleptik. Cuman sebelah sana ada praktikum sehingga kita tidak bisa melakukan pelatihan di sana, harusnya di sana. Kemarin ya karena kondisinya khusus gitu, pelatihannya dilakukannya di sini. Ini ada 8 mahasiswa yang menjadi panelis selatih. Terus faktor yang berpengaruh terhadap panelisnya. Jadi karena manusia itu apa ya sangat mudah berubah-ubah, jadi memang butuh jumlah panelis yang banyak gitu. Dan umumnya adalah wanita itu memang lebih sensitif terhadap parameter yang diujikan, tapi tidak konsisten. Jadi misalkan sekarang bilangnya ini agak manis, tapi bisa aja nanti agak siang bilangnya manis. Bisa aja besok bilangnya ini gurih gitu kan. Gitu. Jadi wanita itu lebih sensitif tapi tidak konsisten. Nah, beda dengan yang laki-laki, itu biasanya dia konsisten. Kalau manis ya manis, kalau ini asam ya asam, tapi kurang sensitif. Jadi kalau ada agak manis sama manis, ya bilangnya dia manis gitu kan. Bukan agak manis, gitu. Padahal sebenarnya dia agak manis gitu. Itu. Kemudian usia, biasanya kalau yang sudah usianya sudah lebih tua begitu, kemampuan untuk merasakan itu juga lebih atau berkurang gitu. Kemudian kondisi lapar, haus, cemas, sakit, kemudian ada yang mengkonsumsi obat-obatan, kemudian yang minum, yang merokok itu biasanya kemampuan untuk merasakan atau sensitivitasnya juga lebih rendah sehingga khawatirnya nanti tidak bisa merasakan gitu. Genetik, kalau genetik kita tidak bisa mengendalikan ya, tapi kalau hal-hal yang lain kita bisa kendalikan. Kemudian kondisi psikologis, mood, motivasi, makanan kesukaan. Jadi misalkan moodnya semalam berantem sama pacar, paginya jadi panelis gitu, terus nggak suka sama makanan itu mungkin gitu, mungkin bisa terjadi. Atau favorit food, oh ini saya suka nih sama cookies ya pasti semuanya suka gitu kan akhirnya. Oh saya tidak suka sama durian, gitu akhirnya semuanya akhirnya tidak suka. Nah itu bisa jadi pengaruh. Kemudian ini salah atribut yang kita ujikan, umumnya ada penampakan, ada aroma, ada konsistensi, tekstur, ada flavor, dan ada suara gitu. Itu yang kita ujikan kemarin gitu. Oke, sebelum sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan alat ruangan, berkaitan dengan panelisnya gitu. Mungkin ada yang tanyakan, bisa open mic atau menuliskan di chat. Silahkan. Ayo bisa ditanyakan. Ya, silahkan.
Ayo, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materinya? Safika Dwi Rizky adakah? Safika Dwi Rizky? Halo, Safika? Safika kok tidak ada suaranya ya? Weni Putri adakah? Ada Ibu. Weni Putri mau bertanya? Ada Ibu. Saya mau bertanya, ketika kita tidak berada di lab uji organoleptik, tapi melakukan uji organoleptik, apa yang bisa kita lakukan Ibu? Oke. Kalau mau melakukan uji organoleptik memang memang ini ya sebaiknya sebaiknya memang dilakukan di lab organoleptik memang memang sebaiknya begitu. Tapi mungkin kita sedang berada di kondisi yang tidak bisa di lab organoleptik. Misalkan eh, seperti kemarin labnya sedang digunakan atau bahkan mungkin kita tidak punya lab organoleptik gitu. Kita bisa menggunakan ruang kelas boleh. Jadi kan kalau ruang kelas di situ meja sama kursi kan pastinya ada ya. Sehingga untuk uji organoleptik itu pasti bisa dilakukan. Tapi memang kita harus menata menata panelisnya. Jadi tidak yang terlalu berdekatan tapi harus ada jarak gitu sehingga nanti misalkan panelis A sedang melakukan uji organoleptik itu tidak terganggu dengan teman di sebelahnya. Kemudian kadang kalau uji organoleptik kan secara refleks ada suara, kemudian ada ekspresi gitu, itu tidak sampai mempengaruhi teman di sebelahnya gitu. Bagaimana Weni bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Yang lainnya ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ah, ini ada yang angkat tangan nih. Rizky Amanda, silahkan. Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, semisal di ruangan organoleptik tersebut ada aroma-aroma yang tidak diinginkan, apa yang bisa dilakukan, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau di ruangan organoleptik ada aroma. Kalau misalkan seperti eh, rasa, kemudian pattern itu mungkin apa bercak-bercak itu kita bisa handle ya. Jadi misalkan langsung ditutup dengan cat. Kalau misalkan di bagian dindingnya itu ada bercak, kalau misalkan ada ruangannya kotor bisa kita bersihkan. Tapi kalau aroma bagaimana? Kan aroma susah ya kalau kita harus mengendalikan aromanya. Yang kita harapkan aroma apa, tapi ternyata muncul aroma apa. Misalkan sedang ada orang buang apa bakar sampah itu kan memang sulit. Jadi tapi bagaimanapun kita harus mengendalikan kondisi sehingga panelis itu merasa nyaman ketika berada di lab tersebut. Jadi misalkan seperti kemarin ketika ruangannya itu masih baru dibuka, ini jendelanya bisa dibuka untuk menghilangkan aroma-aroma apek gitu kan. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan kipas angin. Jadi supaya
aromanya, udaranya itu bisa berganti dengan cepat, sehingga kita bisa mendapatkan udara yang aromanya netral, yang tidak ada aroma apapun, sehingga itu tidak mengganggu dari organoleptiknya gitu. Begitu, bagaimana bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, ini masih ada sedikit waktu, saya lanjutkan ya terkait dengan penjelasannya berkaitan dengan atributnya atau parameternya. Ini contoh penampakan. Penampakan kita kemarin hanya warna aja, tapi sebenarnya tidak hanya warna yang dinilai. Jadi ada ukuran, ada penampilan. Penampilan misalkan ini penampilannya dia warnanya cerah, yang ini lebih gelap. Kemudian penampilan yang retak-retak, ini kan biskuitnya agak ada retakan toh. Nah, itu juga berpengaruh sama penampilan. Warna gelap, terang. Nah, yang di bagian dalam sini kan dia lebih gelap dibandingkan dengan yang di bagian luar. Nah, itu bisa masuk ke penampilan. Kemudian ini contohnya ukuran. Ukurannya kecil, besar, bentuknya bulat, bentuknya ini bintang-bintang. Nah, itu bisa jadi parameter dalam pengukuran. Yang di sebelah sini, yang kanan ini biskuitnya pecah-pecah ini juga bisa jadi parameter. Ada lagi surface tekstur. Ada kalau nggak surface tekstur dia melintang, dipotong melintang. Ada yang lembut begini, ada yang bantat. Nah, ini juga ini bisa apa pori-porinya dia bisa mengembang sempurna atau dia bantat itu bisa masuk di uji organoleptik. Ada clarity, clarity itu kejernihan dari yang paling jernih sampai yang paling keruh gitu. Ada lagi karbonasi. Ini minuman-minuman berkarbonasi terutamanya ya. Jadi ada apa ya ini? Putih-putihnya di bagian atas. Ada banyak atau tidak karbonasinya itu bisa diuji juga. Ada aroma, ada seperti aroma parfum itu. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi itu misalkan water, air itu sangat cair. Kemudian minyak itu pastinya eh, tidak terlalu cair, tidak secair air. Kemudian ada madu yang lebih kental. Ada konsistensi. Ini contohnya selai. Selai itu dia bisa sangat sangat kental, jadi dia tebal di tengah atau sangat cair, sehingga ini rotinya hanya apa selainya hanya tipis gitu. Ada lagi tekstur, tekstur ada kekerasan, misalkan dia keras atau tidak, dia bisa dipotong atau tidak, dia lengket tidak di bagian mulut gitu kan. Lembut tidak, itu semuanya bisa dinilai gitu. Ini tekstur dia sangat over cream, tidak cukup, tidak cukup apa tepung hingga teksturnya menjadi lebih keras itu bisa. Ini keripik-keripikan teksturnya crispy atau sangat susah dipatahkan gitu. Terus ini misalkan contohnya di roti, roti yang dengan penggunaan berbagai macam telur, dari yang nggak ada telur yang dia bantat sampai dia yang telurnya cukup 2 sama 3 ini teksturnya dia bagus. Satu bagus, bagian luarnya dia mulus, tapi ketika telurnya ditambah, nah ini bagian luarnya dia mulai terkelupas kayak gini. Nah, ini bisa dinilai juga. Flavornya aromanya apa aja gitu. Ini banyak sekali berbagai macam flavor yang bisa kita gunakan. Kita bisa juga menggunakan aroma-aroma flavor yang lain, boleh. Menggunakan yang di sini juga boleh. Ini biasanya yang bisa menentukan seperti ini adalah panelis selatihnya. Ini suara, kalau kita keripik-keripikan itu sangat crispy, sangat suara kres-kres-kres gitu, itu juga bisa dinilai loh ternyata. Kalau untuk metodenya, kita bahas minggu depan. Ini sudah pukul 12 ya. Kita bahas minggu depan. Tapi kalau dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, ini bisa dipahami atau bagaimana? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Atau mungkin masih ada yang bingung? Nggak ada ya, karena kemarin juga sudah
praktikum, sudah tahu ruangannya seperti apa, dan kebetulan ruangannya juga sudah ideal begitu. Jadi itu sebagai gambaran bahwa kalau uji organoleptik memang sebaiknya idealnya dilakukan di lab dengan kondisi yang seperti itu. Minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan metode. Metode yang digunakan di praktikum hanya uji hedonik, mutu hedonik, sama uji segitiga. Tapi sebenarnya ada banyak sekali metode yang bisa dikembangkan. Kemudian juga terkait dengan pengolahan datanya. Pengolahan datanya seperti apa? Begitu kemarin juga sudah sempat kita bahas sedikit ketika praktikum. Jadi tapi itu hanya sebagian aja, hanya sebagian cara mengolah data. Cara yang lain ada dan bisa kita manfaatkan gitu. Eh, saya ingin menyampaikan bahwa di laporan praktikum jangan lupa untuk dikumpulkan di LMS. Di sini ada apa deadline dari masing-masing kelompok tergantung dari jadwalnya praktikum. Jadi waktu pengerjaan hanya 1 minggu dan deadline maksimalnya juga sesuai dengan jadwal dia mulainya praktikum. Jadi memang masing-masing golongan punya jadwal pengumpulan sendiri-sendiri. Nanti bisa dikumpulkan di sini. Silahkan masuk ke golongan apa, satu kelompok cukup satu, dan jangan sampai melebihi dari batas waktu pengumpulan laporan. Karena kalau sudah melebihi dari batas waktu pengumpulan laporan, pastinya sistemnya sudah terkunci dan tidak ada toleransi. Jadi yang laporan sementaranya belum dapat ACC, segera diselesaikan. Banyak ada 2 golongan yang sampai hari Jumat kemarin belum menyelesaikan laporan sementara, bisa segera diselesaikan supaya nanti laporan praktikumnya bisa segera dikerjakan. Gitu ya. Ada yang tanyakan dari pengumpulan laporan praktikum? Dan jangan lupa untuk presensi di LMS. Ini Faisyatil ada tah? Faisyatil Karmila. Di sini ada kah? Oh, Faisatil nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya klik di Alpha nanti. Kemudian Prihatiningsih adakah di sini? Prihatiningsih? Halo, ada dia. Halo, Prihatiningsih? Tapi tidak ada respon. Dia masuk tapi tidak ada respon sayangnya. Lanjut, Unit Dwi adakah? Kalau ada bisa menjawab saya ya. Oh, Unit Dwi di Zoom tidak ada malah. Oke, saya ingatkan kembali minggu depan pengumpulan terakhir untuk laporan praktikum. Memang praktikum ini adalah praktikum terakhir. Jadi memang tidak ada praktikum lagi. Jadi laporannya juga laporan terakhir. Kemudian tapi kita masih ada jadwal satu pertemuan lagi membahas berkaitan dengan materi uji organoleptik. Materinya berbagai macam metode untuk uji organoleptik dan penyajian data gitu. Materinya bisa kalian dapatkan di LMS, sudah saya unggah. Dan untuk materi minggu depan juga satu dokumen itu saya ingatkan kembali, jadi tidak ada lagi dokumen kuliah yang akan saya bagikan begitu. Selamat siang, ini sudah pukul 12 dan saya ucapkan terima kasih. Oh ini ada siapa ini yang chat? Oke, ini ada Arna, ada di Zoom tapi tidak absen. Oke. Kendala sinyal jelek. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti untuk Zoom-nya akan saya unggah di LMS. Jadi misalkan tadi sempat terlambat mengikuti
perkuliahan bisa mengakses di rekaman, nanti saya unggah di YouTube begitu. Saya akhiri untuk praktikumnya, praktikum. Saya akhiri untuk kuliahnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat menikmati akhir pekan ya. Iya, Ibu.